Assalamualaikum, selamat pagi Adan Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap Teteh semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, Adan Teteh, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia masih di tema 3 tentang kegiatan di sore hari. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari perbedaan suasana siang dan sore hari. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui perbedaan bayangan ketika siang dan juga sore hari. Nah, yang ketiga, kita akan mengetahui kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di sore hari. Dan yang keempat, kita akan belajar atau kita akan mengetahui apa saja tanda-tanda datangnya waktu sore hari. Yang terakhir, kita akan berlatih menyalin kalimat ATT. Oke, dipersiapkan ya buku tema 3-nya dan disimak dengan baik. Segala yang terjadi di dunia adalah kehendak Tuhan, termasuk bergantinya waktu. Semua itu adalah nikmat yang begitu besar. Oleh karena itu, harus kita syukuri semua nikmat itu. Bentuk syukur salah satunya dengan berdoa sebelum melakukan sesuatu. ATT, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Siang telah berlalu, matahari mulai condong ke barat. Panas matahari sudah berkurang, cahayanya pun semakin meredup. Orang-orang sudah mulai selesai beraktivitas. Orang-orang mulai kembali ke rumahnya masing-masing, melakukan kegiatan sore hari dan juga beristirahat. Dan Teteh, amati perbedaan kedua gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar suasana siang hari, dan gambar yang kedua adalah gambar suasana sore hari. Dari kedua gambar tersebut, bisakah ATT menemukan perbedaannya? Oke, dan Teteh, dari kedua gambar tersebut kita akan menemukan perbedaan suasana siang dan juga sore hari. Nah, kita akan menjawab berdasarkan pertanyaan yang ada di bawah kedua gambar tersebut. Ya, untuk menjawab nomor 1, kita akan menjawab terlebih dahulu nomor 2, 3, 4, dan juga 5. Ya. Yang kedua, apa perbedaan sinar matahari pada siang dan sore hari? Nah, perbedaan sinar matahari ketika siang dan sore hari adalah jika siang sinar matahari itu terang ya, terasa terik. Sedangkan ketika sore hari, sinar matahari sudah mulai meredup ya, cahayanya sudah mulai redup, sudah tidak terang lagi, seperti itu. Pertanyaan nomor 3, bagaimana
perbedaan udara pada siang hari dan juga sore hari. Oke, yang ATT rasakan bagaimana ketika siang hari? Iya, betul. Udara pada siang hari terasa panas. Sedangkan ketika sore hari udara agak sejuk ya, udaranya sudah tidak terlalu panas, sudah terasa sejuk. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, bagaimana perbedaan bayangan pada siang dan sore hari? Nah, bisa dilihat ya dari gambar yang pertama, yang satu itu. Nah, bayangan ketika siang hari itu sudah tidak tampak ya. Kenapa? Karena matahari berada tepat di atas kepala kita. Jadi bayangan benda atau bayangan kita akan semakin memendek atau bahkan hilang. Nah, sedangkan bayangan pada sore hari itu justru akan semakin memanjang ke arah timur karena matahari bergeser ke sebelah barat ya, akan semakin tenggelam. Makanya bayangan kita akan semakin panjang seperti itu. Oke, ATT. Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut yang sudah kita jawab bersama-sama, kita bisa menemukan apa saja sih perbedaan siang dan sore hari, dan juga kita bisa menjawab soal nomor 5, tanda-tanda datangnya waktu sore hari. Iya, baik A dan Teteh. Untuk mengetahui perbedaan suasana siang dan sore hari, kita perhatikan tabel berikut ya. Yang pertama, ketika siang hari, orang-orang sedang beraktivitas atau bekerja. Sedangkan ketika sore hari, orang-orang sudah mulai pulang beraktivitas. Ya, selesai bekerja. Kemudian, perbedaan yang kedua, ketika siang hari, sinar mataharinya berwarna kuning terang. Sedangkan ketika sore hari, sinar mataharinya berwarna kuning keorenan. Perbedaan yang ketiga, ketika siang hari, udara terasa panas. Sedangkan ketika sore hari, udara tidak terlalu panas atau hangat ya, sudah mulai sejuk. Yang keempat, bayangan benda ketika siang hari semakin memendek atau bahkan hilang. Sedangkan ketika sore hari, bayangan benda lebih panjang dari bendanya. Ya, bayangan benda akan berada di sebelah timur. Dan yang kelima, ketika siang hari, matahari tepat berada di atas kepala kita. Sedangkan ketika sore hari, matahari berada di sebelah barat ya, menandakan matahari akan segera tenggelam. Seperti itu. Nah, dari tabel perbedaan suasana siang dan sore hari yang sebelumnya, kita bisa menyimpulkan ciri-ciri atau tanda-tanda datangnya waktu sore hari. Yang pertama, pada sore hari udara tidak terlalu panas. Bayangan benda terlihat lebih panjang dari bendanya. Kemudian, sinar matahari sore berwarna kuning keorenan. Orang-orang pulang beraktivitas dan matahari berada di sebelah barat. Iya, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana perbedaan bayangan pada siang dan sore hari. Sebelumnya, kita perhatikan dulu ya ketiga gambar berikut. Gambar yang pertama menunjukkan matahari di pagi hari. Nah, pada pagi hari bayangan berada di sebelah barat, menjauh dari arah matahari. Kemudian,
Gambar yang kedua menunjukkan matahari di siang hari. Pada siang hari, bayangannya berada tepat di bawah kaki kita. Kemudian, gambar yang ketiga menunjukkan matahari di sore hari. Pada sore hari, bayangan semakin panjang, bayangannya pun terjadi di sebelah timur. Kita lanjut ke halaman 101 dan 102 ya ATT. Di situ ada teks yang judulnya Mengenal Bayangan. Terlebih dulu kita akan membaca bersama-sama teks berikut. Tengah hari, matahari di atas kita. Bayangan yang terjadi lebih pendek, tak dapat dilihat dengan jelas. Sore hari, matahari di sebelah barat. Bayangan yang terjadi di sebelah timur. Semakin sore, bayangan semakin panjang. Perhatikan gambar di samping. Ya, selanjutnya kita akan menyelesaikan kalimat rumpang. Masih di halaman 101. Kalimat rumpang itu adalah kalimat yang belum selesai atau tidak lengkap ya. Jadi kita akan coba melengkapi kalimat di halaman 101. Kalimat yang pertama, bayangan yang terjadi pada waktu titik-titik. ATT lihat gambar yang pertama, ada seorang anak laki-laki yang sedang berdiri di bawah matahari. ATT perhatikan, adakah bayangannya? Iya, ada ya, tetapi bayangannya sangat pendek, bahkan hampir menghilang. Nah, jika bayangannya pendek dan hampir tidak ada, berarti itu adalah ciri-ciri ketika siang hari. Iya, betul. Berarti kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang yang pertama adalah siang hari. Silahkan ATT tulis siang hari. Kemudian kalimat rumpang yang kedua. ATT perhatikan gambar yang kedua ya. Nah, di situ ada bayangan. Bayangannya agak panjang dan berada di sebelah timur. Nah, berarti itu tandanya suasananya apa ya? Oke, betul. Itu tandanya bayangan terjadi pada waktu sore hari. ATT silahkan tulis untuk melengkapi kalimat rumpangnya adalah sore hari. Selanjutnya kita buka di halaman 102 ya. Nah, kalimat yang ketiga, bayangan yang terjadi pada waktu titik-titik. ATT kita perhatikan lagi, bayangannya ada di sebelah mana? Iya, bayangannya ada di sebelah timur. Dan matahari sudah mengarah ke barat. Itu artinya bayangan terjadi pada waktu, iya, bayangan yang terjadi adalah pada waktu sore hari. Silahkan ATT tulis kembali sore hari. Oke, dan Teteh, selanjutnya kita akan mengetahui kegiatan apa saja yang biasanya kita lakukan di sore hari ya. ATT pasti memiliki kegiatan di sore hari ya, masing-masing berbeda-beda. Namun berikut adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan pada sore hari. Yang pertama, menyambut ayah atau bunda pulang dari kantor. Kemudian yang kedua, ATT bisa menyiram tanaman. Yang ketiga, ATT juga bisa membantu bunda menyapu halaman, membersihkan daun-daun ataupun sampah yang ada di halaman. Kemudian yang keempat, ATT bisa juga bermain sepeda bersama teman-teman ya.
Nah, selanjutnya untuk mengingatkan kita tentang kegiatan pada sore hari, berikut adalah beberapa kosakata, kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan pada sore hari. Ada mandi, bermain, sore, tanaman, menyiram, sejuk, mengulang, condong, dan pelajaran. Nah, sekarang kita akan latihan menyalin kalimat dengan benar. Ya, ketika ATT akan menyalin kalimat, ATT harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, penggunaan huruf kapital atau huruf besar hanya digunakan untuk awal kalimat, nama orang, dan juga nama kota atau negara. Yang kedua, selalu bubuhkan atau tambahkan tanda titik di setiap akhir kalimat yang ATT tulis. Sekarang, yuk kita coba menyalin kalimat di buku tulis AA dan TT masing-masing ya. Kalimatnya akan tampil di layar. ATT silahkan ikutin atau baca dulu kalimatnya, kemudian tulis lagi di buku tulis AA dan TT masing-masing. Salinlah kalimat di bawah ini dengan benar. Kalimat yang pertama, Rani sedang menyiram tanaman. Kalimat kedua, Ali menyambut ayah pulang bekerja. Kalimat ketiga, Siti dan Ami bermain sepeda di taman. Kalimat keempat, Nusa membantu ibu menyapu halaman. Kalimat kelima, matahari tenggelam di barat. Ya, silahkan ATT tulis kembali, kemudian nanti hasilnya boleh difotokan dan kirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih A dan TT. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya ATT di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.